Hai kids, siapa di sini yang suka malas untuk ke sekolah? Kamu tahu tidak, kalau banyak sahabat kita yang tinggal di pedalaman sulit untuk bersekolah. Nah, kali ini Great Kids akan tunjukkan ke kamu 5 film yang menceritakan kehidupan sekolah di pedalaman. Penasaran? Langsung kita mulai aja ya videonya. Denias, Senandung di Atas Awan. Film yang rilis tahun 2006 oleh Alenia Pictures ini sudah menorehkan penghargaan dengan tayang di auditorium Universitas Charles Darwin, Australia, dan juga mendapatkan sambutan yang sangat baik. Selain itu, film ini menyabet berbagai kategori dari Festival Film Bandung loh kids, seperti aktor terbaik, penulis asli terbaik, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Denias dari suku Borneo, Papua yang pandai, cekatan, dan patuh kepada orang tua. Walaupun ia berasal dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah, ia memiliki keinginan yang besar untuk menggapai cita-cita dan juga impiannya. Selain itu, Denias adalah anak yang berani melawan siapapun untuk membela kebenaran. Beberapa kali Denias mengalami cobaan untuk bersekolah kids, mulai dari kendala bangunan sekolah yang roboh dan tidak diperbolehkan untuk dibangun kembali, hingga sang ayah yang melarangnya untuk pergi ke sekolah. Hingga pada suatu hari, ada pasangan suami istri yang baik menolong Denias dengan membuat Denias bisa ikut tes masuk sekolah yang berada di kota. Tidak hanya sampai di situ kids, Denias masih harus menghadapi teman-temannya yang tidak menyukainya. Hal ini membuat ia sempat minder dan memutuskan untuk mundur dan kembali ke kampung halamannya. Gimana teman-teman? Perjuangan Denias tidak mudah kan? Tapi berhasil nggak ya? Laskar Pelangi. Film yang rilis tahun 2008 oleh Mas Film ini sudah menoreh berbagai penghargaan, seperti tayang di berbagai festival film di luar negeri, seperti Barcelona, Singapura, dan masih banyak lagi. Film ini juga memenangkan penghargaan Festival Film Bandung dengan kategori Film Bioskop Terpuji. Film ini diangkat dari kisah nyata loh kids, tentang sekelompok anak dari suatu komunitas Melayu menengah ke bawah di Belitung. Anak-anak tersebut bersekolah di sekolah yang begitu rapuh dan menyedihkan. Sekolah yang dibangun dengan ikhlas oleh 2 orang guru dan seorang kepala sekolah yang sudah tua ini terus-terusan mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Sekolah ini sempat hampir dibubarkan loh kids oleh Depdikbud Sumsel karena kekurangan murid. Namun akhirnya diselamatkan oleh salah satu murid yang tidak pernah mendapatkan rapor selama masa sekolahnya. Film ini dikemas dengan menunjukkan latar keadaan pendidikan di Belitung pada masa itu. Penasaran? Mending langsung nonton filmnya aja ya kids, untuk tahu gimana nasib sekolah tersebut. Di Timur Matahari. Film ini rilis tahun 2012 oleh Alenia Pictures dan mengambil latar pendidikan di tanah Papua. Film ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Masmur dan juga teman-temannya yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bersekolah. Hal ini ditunjukkan dengan mereka yang selama 6 bulan ini setia menunggu guru pengganti di lapangan terbang penghubung desa dengan dunia luar. Namun, guru tersebut tak kunjung datang. Guru yang tak kunjung datang bukan sebuah alasan bagi ia dan teman-temannya untuk tidak belajar loh kids. Sambil menunggu, ia belajar melalui alam dan lingkungan sekitar. Walaupun ia dan teman-temannya semangat untuk bersekolah, namun semuanya sirna karena berbagai persoalan yang dihadapi. Masmur harus menghadapi persoalan tentang sekolah dan juga tentang meninggalnya sang ayah. Bagaimana ya kelanjutan filmnya? Langsung nonton aja ya kids. Sokolo Rimba. Film ini produksi Miles Films tahun 2013 dan sudah menyabet berbagai penghargaan loh kids, seperti Piala Citra untuk penulis skenario adaptasi terbaik, penghargaan khusus Piala Citra untuk anak-anak, dan yang lainnya. Oh iya kids, film ini juga sampai ditayangkan perdana dalam festival film di Washington DC dan sudah menarik minat ratusan penonton loh kids. Ini merupakan film yang diangkat dari buku yang ditulis oleh Butet Manurung berdasarkan kisah hidupnya berjuang mengajar di suku Anak Dalam di hutan Bukit 12 di Provinsi Jambi. Berawal dari Butet yang akan pergi mengajar ke dalam hutan, diserang penyakit malaria dan diselamatkan oleh seorang anak orang rimba bernama Bungo.
Ternyata anak ini mengetahui Butet karena ia suka diam-diam mengintip saat Butet sedang mengajar. Anak ini selalu membawa sebuah gulungan surat perjanjian yang berhubungan dengan desa tempat tinggalnya. Ia sangat ingin belajar membaca dan menulis karena ingin tahu apa isi surat tersebut loh kids. Pada awalnya, proses Butet untuk masuk ke dalam desa Bungo sangatlah sulit. Sampai akhirnya, Butet diizinkan untuk mengajar. Kepercayaan warga mengenai orang yang meninggal di satu tempat, maka tempat itu akan membawa petaka, membuat Butet dan Bungo harus berpisah. Nah, untuk tahu lebih lanjut apakah Butet dan Bungo akan bertemu, mending langsung nonton aja ya kids. Selembar itu berarti. Nah, kalau ini film yang belum lama ini tayang loh kids. Film Selembar Itu Berarti merupakan produksi dari Mora Heart Pictures, dirilis pada tahun 2018 lalu. Sebelum film ini tayang, film ini sudah mendapatkan 2 penghargaan rekor muri, yaitu jabatan terbanyak dalam satu produksi film dan penonton terbanyak sebelum ditayangkan di bioskop. Keren kan kids? Nah, film ini menceritakan tentang sulitnya kehidupan kakak beradik yang sama-sama masih duduk di bangku sekolah dasar di daerah Langkat, Sumatera Utara, dan sudah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Keduanya berjuang untuk bersekolah dan menggapai cita-citanya. Bahkan hanya untuk menulis pun mereka harus mengumpulkan kertas-kertas bekas. Tapi keduanya tetap menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan tanpa mengeluh. Oh ya kids, ada yang tahu tidak kenapa film ini sudah banyak ditonton padahal belum tayang di bioskop? Jadi, film ini awalnya adalah sebuah film pendek yang ditayangkan di beberapa tempat di Sumatera Utara dengan harga tiket Rp10.000. Tapi tanpa disangka, tiketnya terjual lebih dari 80.000 tiket. Hebat kan kids? Makanya film ini diangkat menjadi film layar lebar. Nah, gimana kids? Kumpulan film-film yang menunjukkan latar kehidupan sekolah ini sangat menarik kan? Ada yang jadi sedih atau sampai bersyukur? Nah, bagaimana kids? Sekarang kamu sudah tahu kan film-film yang menceritakan kehidupan sekolah di pedalaman? Masih malas untuk bersekolah? Coba lihat teman-teman kita ini. Kamu harus tetap bersyukur dan sekolah dengan baik ya kids. Karena kamu dapat bersekolah dengan baik, tidak seperti sahabat kita yang ada di pedalaman loh. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!